Di sebuah kota kuno yang indah, hidup seorang pria bernama Abu Nawas. Terkenal sebagai seorang cerdik dan jenaka, Abu Nawas selalu mencari cara untuk mengatasi masalah dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, dia mendengar desas-desus tentang burung misterius yang disebut burung malam, yang konon memiliki kekuatan magis dan dapat mengabulkan keinginan siapapun yang menangkapnya. Abu Nawas, yang tidak bisa menolak tantangan atau petualangan, memutuskan untuk memburu burung tersebut. Ia mempersiapkan peralatan dengan teliti, jaring halus, umpan yang harum, dan tentu saja, topi ajaibnya yang selalu memberinya keberuntungan. Ia memulai perjalanannya pada malam hari, karena burung itu hanya muncul di saat gelap. Setelah beberapa hari berkelana, Abu Nawas tiba di sebuah hutan lebat. Ia mengikuti jejak-jejak burung dengan hati-hati dan akhirnya sampai di sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua itu, ia menemukan sebuah sarang besar dengan burung malam yang sedang tidur di dalamnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas memasang jaring di mulut gua dan menyiapkan umpan di dekat sarangnya. Saat burung malam mulai terbang keluar untuk mencium aroma umpan, Abu Nawas menarik jaringnya. Namun, burung itu sangat lincah dan berhasil meloloskan diri dari jaringnya dengan mudah. Burung malam kemudian berbicara dengan suara lembut, "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu datang untuk menangkapku. Namun, jika kamu ingin sesuatu dariku, kamu harus menyelesaikan teka-teki yang aku ajukan." Abu Nawas setuju, dan burung malam pun mulai mengajukan teka-teki yang sangat rumit. Tapi Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang terkenal, berhasil menjawab setiap teka-teki dengan tepat. Terpesona oleh kecerdikan Abu Nawas, burung malam akhirnya memutuskan untuk memberinya hadiah yang tidak terduga. Burung itu mengubah dirinya menjadi sebuah peti emas yang penuh dengan koin-koin ajaib. Koin ini memiliki kekuatan untuk memenuhi satu keinginanmu, kata burung malam sebelum menghilang. Namun ingatlah, gunakanlah dengan bijak. Abu Nawas membawa peti emas itu pulang dan memutuskan untuk menggunakan koin ajaibnya dengan cara yang unik. Alih-alih meminta kekayaan atau kekuasaan untuk dirinya sendiri, Abu Nawas menginginkan sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan kepada seluruh kota. Dia mengundang semua orang ke sebuah pesta besar dan menggunakan koin ajaibnya untuk mengatur segala sesuatu. Makanan yang lezat, hiburan yang menarik, dan hadiah yang meriah. Kota itu merayakan sepanjang malam dengan kegembiraan yang tak terhingga. Ketika semua orang bertanya-tanya dari mana semua kemeriahan itu berasal, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kebahagiaan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan dan terima. Mari kita nikmati malam ini bersama." Dan begitu, Abu Nawas menjadi lebih terkenal dari sebelumnya, tidak hanya sebagai pria cerdik dan jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada semua orang di sekelilingnya. Kisah tentang Abu Nawas dan burung misteriusnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa kebahagiaan dan kebijaksanaan seringkali datang dari tindakan yang penuh kepedulian dan niat baik. Di sebuah kota di Timur Tengah, hiduplah seorang pria bijaksana dan penuh humor bernama Abu Nawas. Nama Abu Nawas terkenal di seluruh negeri karena kecerdikannya dan cara-cara jenaknya dalam menghadapi berbagai situasi. Suatu hari, seorang khalifah dari dinasti yang berkuasa mengundang Abu Nawas ke istana untuk menguji kecerdikannya. Khalifah tersebut ingin menguji apakah Abu Nawas benar-benar bijaksana seperti yang dikatakan orang-orang. Ia memutuskan untuk mengajukan 3 teka-teki yang sangat sulit, berharap bisa menemukan kelemahan dalam kebijaksanaan Abu Nawas. Abu Nawas, tentu saja, siap menghadapi tantangan ini dengan penuh semangat. Teka-teki pertama. Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku memiliki sebuah bejana yang terbuat dari emas. Bejana ini dapat diisi dengan air hingga penuh. Tetapi jika aku menuangkan air ke dalamnya,
air tersebut selalu saja menetes keluar. Bagaimana cara terbaik untuk mengisi bejana ini tanpa menghilangkan satu tetes pun? Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Khalifah, caranya sangat sederhana. Pertama, kita harus memperbaiki bejana tersebut sehingga tidak ada air yang menetes. Setelah itu, kita bisa mengisi bejana dengan air tanpa masalah." Khalifah terkejut dengan jawaban tersebut, yang tampaknya sangat sederhana dan logis, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan dalam memecahkan masalah dengan cara yang tidak konvensional. Tika teki kejua. Abu Nawas, jika aku memberimu sepotong kain yang sangat besar dan kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian yang sama besar, bagaimana caranya agar hasil potongannya sama besar dan tidak ada yang tertinggal? Abu Nawas menjawab, "Khalifah, ambil kain tersebut dan lipat menjadi beberapa bagian hingga ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian, potong kain tersebut sesuai dengan lipatan yang sudah ada. Dengan cara ini, setiap potongan akan sama besar dan tidak ada yang tertinggal." Jawaban ini mengejutkan Khalifah karena Abu Nawas menggunakan pendekatan yang sangat praktis dan sederhana untuk memecahkan masalah yang tampaknya kompleks. Tika teki ketiga. Khalifah kemudian mengajukan teka-teki yang lebih rumit. "Abu Nawas, jika aku memiliki sebatang lilin dan sebatang kayu, bagaimana caranya agar lilin tersebut bisa menyala lebih lama dan kayu tersebut tetap utuh?" Abu Nawas memikirkan teka-teki ini dengan serius dan kemudian menjawab, "Khalifah, caranya adalah dengan menaruh lilin di atas kayu dan membakar lilin tersebut. Ketika lilin menyala, kayu akan tetap utuh karena nyala api lilin hanya mempengaruhi lilin itu sendiri dan tidak membakar kayu." Jawaban ini bukan hanya mengejutkan Khalifah, tetapi juga membuatnya tersenyum karena Abu Nawas mampu melihat solusi yang sangat kreatif dari teka-teki yang tampaknya rumit. Khalifah yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk memberi hadiah kepadanya. Namun, Abu Nawas dengan bijaksana menolak hadiah tersebut dan malah meminta agar Khalifah mendengarkan sebuah cerita singkat. Cerita Abu Nawas. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani yang sangat miskin. Suatu hari, petani tersebut menemukan sebuah pot emas yang tertanam di ladangnya. Dengan pot emas tersebut, ia bisa menjualnya dan menjadi kaya raya. Namun, petani tersebut memilih untuk membagikan pot emas itu kepada orang-orang desa yang membutuhkan, sehingga seluruh desa menjadi makmur. Orang-orang desa sangat bersyukur dan memutuskan untuk memberikan pot emas itu kembali kepada petani sebagai tanda terima kasih. Namun, petani menolak dan berkata, "Aku tidak membutuhkan pot emas itu. Kebaikan yang kalian terima adalah hadiah dari Tuhan dan sudah cukup untukku." Pesan dari cerita ini adalah, kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, tetapi dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dan kebijaksanaan dalam menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Khalifah terkesan dengan cerita tersebut dan menyadari bahwa kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya terletak pada kecerdasannya dalam menjawab teka-teki, tetapi juga dalam cara dia melihat dunia dan hidup. Khalifah pun belajar untuk lebih menghargai kebaikan dan kebijaksanaan daripada harta benda. Dan demikianlah, Abu Nawas terus dikenal sebagai orang yang penuh kebijaksanaan dan humor, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Pada zaman dahulu, di negeri Baghdad yang megah, tinggal seorang pria cerdik dan jenaka bernama Abu Nawas. Dia terkenal bukan hanya karena kecerdasannya yang tajam, tetapi juga karena kemampuannya untuk menghadapi berbagai tantangan dengan cara yang penuh humor dan kejenakaan. Suatu hari, Raja Baghdad mengumumkan bahwa dia akan mengadakan lomba besar-besaran untuk memilih jenderal angkatan laut terbaik. Kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia berkumpul di pelabuhan Baghdad untuk mengikuti lomba tersebut. Abu Nawas yang senang berpetualang memutuskan untuk ikut serta, bukan sebagai jenderal,
tetapi sebagai penumpang yang ingin mengetahui siapa yang akan menang. Ketika hari perlombaan tiba, kapal-kapal mulai bersaing. Salah satu kapal yang menarik perhatian adalah kapal misterius yang tidak ada satupun orang yang tahu dari mana asalnya. Kapal ini dihiasi dengan simbol-simbol aneh dan dipenuhi dengan berbagai jenis peralatan yang tidak dikenal oleh siapapun. Lomba dimulai dengan pesertanya melintasi jalur yang sangat berbahaya. Mereka harus melewati terumbu karang, badai besar, dan berbagai rintangan lainnya. Semua kapal mulai berlayar, termasuk kapal misterius itu yang tampak melayang melewati semua rintangan tanpa usaha. Abu Nawas, yang menonton dari tepi pelabuhan, sangat penasaran dengan kapal misterius itu. Ketika kapal-kapal lain terjebak dalam badai atau terdampar di terumbu karang, kapal misterius tampak tenang dan stabil. Abu Nawas memutuskan untuk memeriksa kapal misterius tersebut. Setelah kapal misterius menyelesaikan perlombaan dengan sangat cepat, Abu Nawas menyelinap di malam hari untuk menaiki kapal tersebut. Dia berusaha menyelinap tanpa membuat kebisingan. Namun dia terjebak dalam serangkaian jebakan aneh yang dirancang untuk menghalangi siapa saja yang mencoba memasuki kapal itu. Ketika akhirnya dia berhasil masuk ruang dalam kapal, Abu Nawas menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalam kapal itu, tidak ada orang, melainkan hanya robot-robot canggih yang mengendalikan seluruh kapal. Robot-robot ini dikendalikan oleh seorang ilmuwan gila dari negeri jauh yang berniat untuk memenangkan perlombaan dengan cara curang. Abu Nawas kemudian menemukan bahwa ilmuwan tersebut telah memprogram robot-robot itu dengan algoritma canggih yang memungkinkan kapal melintasi rintangan dengan sangat mudah. Namun, ilmuwan itu tidak menyadari bahwa Abu Nawas adalah seorang ahli teka-teki dan cerdik dalam hal-hal aneh. Abu Nawas memutuskan untuk mengubah algoritma robot-robot itu sehingga kapal menjadi sangat lambat dan kehilangan kontrol. Setelah itu, dia meninggalkan kapal dan kembali ke pelabuhan. Keesokan paginya, kapal misterius yang dulunya melaju cepat sekarang terjebak di pelabuhan, sementara kapal lainnya terus berlomba. Raja sangat bingung melihat kapal misterius yang tidak bergerak. Abu Nawas dengan ceria mengatakan bahwa kapal misterius tersebut adalah hasil dari tipu daya yang penuh dengan teknologi canggih. Dengan kejenakaannya, dia mengungkapkan bagaimana ilmuwan tersebut mencoba untuk menipu lomba. Akhirnya, Raja memutuskan untuk menganugerahi Abu Nawas sebagai pemenang lomba karena kecerdikan dan keberaniannya dalam mengungkap kecurangan. Abu Nawas pun menerima penghargaan tersebut dengan penuh bangga dan humor. Seluruh kota Baghdad merayakan keberhasilan Abu Nawas, dan cerita tentang kapal misterius dan kepandaian Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik dan jenaka, tetapi juga sebagai pahlawan yang menegakkan keadilan dengan cara yang unik dan penuh tantangan. Pada suatu hari di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Dia melihat seorang pedagang susu yang sedang menjual susu dari 3 kaleng besar. Pedagang itu tampak sangat bangga dengan susunya yang segar. Pedagang itu menawarkan susu kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin melihat susu yang benar-benar berkualitas." Pedagang tersebut memutuskan untuk menunjukkan keunggulan susunya dengan cara yang agak berlebihan. Dia berkata, "Saya bisa memastikan bahwa susu saya adalah yang terbaik di seluruh kota." Abu Nawas, yang dikenal karena kecerdikannya, memutuskan untuk menguji klaim pedagang itu. Dia berkata, "Baiklah, jika susu ini benar-benar yang terbaik, maka saya akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Namun, jika tidak, saya akan mengajukan tuntutan dan menuntut 3 kali lipat dari harga yang saya bayar." Pedagang susu, yang sangat percaya diri, setuju dengan tantangan tersebut.
Abu Nawas lalu meminta 2 gelas susu untuk mencicipi. Setelah mencicipi, Abu Nawas berkata, "Susu ini memang enak, tetapi saya ingin tahu apakah susu ini benar-benar istimewa." Pedagang itu menjawab, "Tentu saja, saya akan membuktikannya." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah cangkir yang sangat besar dari saku bajunya dan meminta pedagang untuk menuangkan susu ke dalamnya. Ketika susu dituangkan, Abu Nawas memeriksa dengan teliti dan berkata, "Ini tidak sesuai dengan klaim Anda. Saya tidak merasa ada sesuatu yang spesial di sini." Pedagang susu merasa tertekan, bertanya, "Apa yang harus saya lakukan untuk membuktikannya?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Berikan saya 3 kaleng susu ini dan saya akan menunjukkan kepada Anda sesuatu." Pedagang itu menyerahkan 3 kaleng susu dengan penuh keraguan. Abu Nawas kemudian membawa kaleng-kaleng tersebut ke rumahnya dan mengisinya dengan air dari sumur, menambahkannya dengan sedikit pewarna agar terlihat seperti susu, lalu mengembalikannya kepada pedagang dengan senyuman lebar. "Ini adalah susu yang saya beli," kata Abu Nawas. "Namun, saya tidak memerlukannya lagi, jadi saya kembalikan kepada Anda." Pedagang susu sangat bingung melihat kaleng-kaleng tersebut dan langsung memeriksa isinya. Ternyata, semua kaleng penuh dengan air yang telah diwarnai. Dia merasa tertipu dan sangat marah. Abu Nawas dengan santai berkata, "Sebenarnya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa klaim Anda tentang susu yang terbaik tidak ada artinya tanpa bukti nyata. Sekarang Anda tahu bagaimana rasanya ditipu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan janji." Pedagang susu akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Dia bahkan menawarkan diskon besar-besaran jika Abu Nawas mau membeli susunya lagi. Pada suatu masa, Raja Baghdad sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas dan menantangnya dengan sebuah teka-teki. Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah teka-teki untukmu. Jika kamu dapat menjawabnya dengan benar, aku akan memberimu hadiah besar. Jika tidak, kamu akan dihukum." Teka-teki itu adalah, aku memiliki sebuah ruangan yang sangat kecil. Di dalamnya, ada sebuah lampu yang selalu menyala. Namun, ketika lampu itu menyala, ruangan itu akan terasa lebih besar. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Sebenarnya, ruangan yang Anda maksud adalah ruangan imajinasi. Ketika lampu menyala, imajinasi kita dapat mengembangkan ruang tersebut tanpa batas." Raja terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa mengetahui jawaban ini?" Abu Nawas menjelaskan, "Ruangan kecil ini adalah metafora untuk pemikiran kita. Ketika kita menghadapi sesuatu dengan cara yang baru atau dengan pemikiran yang kreatif, kita bisa membuatnya terasa lebih luas dan lebih besar daripada sebelumnya." Raja terkesan dengan jawaban cerdik Abu Nawas dan memberikan hadiah seperti yang dijanjikan.